Annyeong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rehansa Fitria dengan NIM 11840201304. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mereview sekaligus menceritakan mengenai short film, sinopsis short film yang sudah saya buat dan tentunya pastinya menyeratkan sebuah makna pesan dakwah. Jadi, stay tune dan selamat menonton. Di short video yang saya buatkan ini judulnya itu berubah, yang mana berubah ini diartikan dalam Islam dengan sebutan kata hijrah. Nah, hijrah itu merujuk dari sesuatu hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, di short video berubah ini ada dua pemeran utama. Yang pertama ada Rindu. Rindu ini seorang gadis yang sifatnya angkuh, juga egois. Pokoknya apa ya, lebih mayoritas ke buruk, kurang baik lah sifatnya. Yang kedua adalah Lastri. Lastri ini temannya Rindu yang dia temukan nanti di kota Jawa Tengah, salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi ini sifatnya anaknya ini cerdas, baik, sabar, penyayang, dan hatinya tuh lembut begitu. Dikisahkan Rindu ini adalah seorang anak perempuan dari keturunan pengusaha wisata di Bandung, yang mana tentunya dong pasti anak pengusaha gitu kan, punya kekayaan yang begitu melimpah hingga akhirnya dia seringkali membeli hal-hal yang useless gitu, nggak penting gitu, tapi dengan membeli barang-barang yang dia sukai gitu kan, asal beli gitu kan, itu dia punya alasan tertentu, ya ini dengan alasan self reward. Kalau kata anak-anak sekarang sih gitu, self reward. Sayangnya barang yang sudah dia beli gitu selalu dipamerkan ke teman-teman kelasnya. Lihat deh, barang yang aku punya lucu kan, si kamu nggak mau aku beli, sampai segitunya. Dan kemampuan nalar yang dia miliki ini cukup kurang baik gitu kan, maksudnya bukan cukup baik, kurang baik. Nah, jadi dia tuh akhirnya mengandalkan uang jajan dia ini untuk membeli atau menggunakan jasa joki untuk dia bisa dapat nilai hasil yang memuaskan gitu, hasil tugas, nilai tugas, terus nilai ujian tengah semester, sampai nilai ujian akhir semester. Hingga akhirnya sirnalah semua kekayaan yang dia miliki saat akhir tahun 2019 dikarenakan pandemi COVID-19 yang datang ke Indonesia. Ya, dikarenakan pandemi COVID-19 tadi, hingga akhirnya usaha wisata yang dimiliki orang tuanya ini pendapatan menurun dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden dan juga pemerintah setempat ngelarang keras untuk adanya mobilitas gitu kan, mobilitas warga untuk bepergian ke sana kemari. Dan ya, hingga akhirnya usaha wisatanya ini harus gulung tikar dikarenakan uang-uang pendapatan yang masuk gitu kayak ke usahanya ini harus membayar beberapa karyawan, kemudian uang sewaan barang gitu kan, sampai akhirnya kekayaan dia pun turun gitu, pendapatan keluarganya menurun, dan juga kehidupan Rindu pun berubah 360 derajat. Dan yang biasanya dia ke sekolah dianterin pakai mobil, sekarang enggak. Terus yang biasanya dia beli barang seenaknya, sekarang nggak bisa karena ya mau makan aja susah gitu, gimana mau beli barang. Dengan keadaan tersebut, akhirnya kedua orang tuanya banting setir menjual barang dagangan yang mau nggak mau harus Rindu bantu gitu kan. Rindu pun membantu dengan menjual bakpao yang dibuat ibunya di sekolah. Nah, teman-temannya Rindu nih yang melihat perubahan kehidupan Rindu mulai menjauhi secara perlahan. Ya, Rindu yang masih belum terima pun suka banget stres, terus teriak-teriak di kelas kayak belum terima gitu, karena banyak teman-teman dia yang mulai mencemooh dia gitu juga kan, kayak ih sekarang berubah drastis ya, yang dulunya seenaknya mau ngatain orang, mau beli barang ABCD susah gitu, mau makan aja susah. Pontang-panting segala cara dilakukan orang tua dan Rindu untuk menghidupi keluarganya, sampai akhirnya berjalan 1 bulan keluarganya sudah tidak kuat menanggung biaya hidup di kota Bandung yang terkenal dengan kota besar, hingga akhirnya mereka pindah ke salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu kota Kebumen, yang mana di kota ini bisa dibilang biaya hidupnya tidak terlalu mahal dibandingkan kota seperti kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Otomatis Rindu pun pindah sekolah. Dikarenakan sifat angkuh yang dimiliki Rindu ini amat melekat dalam tubuhnya, sampai sifat tersebut dibawa dia ke sekolah barunya. Di sekolah barunya
ia disandingkan dengan seorang gadis yang cantik, pintar, cerdas, dan juga sabar, dan bernama Lastri. Nah, si Rindu ini hanya punya teman Lastri doang karena saking angkuhnya. Lastri yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Rindu, tetap sabar, tetap baik, sampai dia tuh selalu membantu Rindu dalam mengerjakan tugas, tapi tidak dengan ujian akhir, ujian tengah semester seperti itu. Pernah suatu ketika sepulang dari keliling jalan keluar gitu, pas jam olahraga, kan abis jam olahraga tuh istirahat. Nah, pulang dari olahraga gitu keliling seputaran kompleks sekolah tuh, si Lastri si siapa namanya, si Rindu nih jalan di sisi jalan. Lastri melihat kan dari kejauhan, kok tiba-tiba ada motor yang pengen nyerempet Rindu gitu. Pasti yang melihat hal tersebut langsung buru-buru dong narik tangan Rindu. Nah, pas alhamdulillahnya selamat si Rindunya, dan gak ada yang sakit sama sekali di tubuhnya, gak ada lecet sama sekali. Pas ditanyain sama Lastri kenapa kok bisa tiba-tiba pengen jalannya semboyongan terus sampai pengen keserempet motor, ternyata Rindu belum makan sama sekali, beras di rumahnya habis. Jadi pas jam istirahat, bekal yang dibawa Lastri dikasih buat Rindu gitu. Jadi mereka makan bareng. Ya awalnya sih Rindu kayak nolak gitu kan, kayak apa sih, kayak ya masih jaim dan gengsi gitu kan buat menerima itu, tapi ya mau gimana lagi karena perutnya lapar, mau gak mau diterima. Dan ya bekalnya Lastri untuk Rindu, dan Lastri membeli makanan lain untuk dia makan siang nanti di kantin. Iring berjalannya waktu, Rindu mulai lelah dengan sifatnya yang angkuh, yang selalu egois, selalu nggak peduliin apa yang dilakukan Lastri, kebaikan Lastri ini selalu gak dibalas sama sekali. Akhirnya Rindu mulai menghilangkan semua sifat jeleknya itu. Secara perlahan dia mulai baik kepada Lastri, mulai menerima Lastri sebagai temannya, dan juga sampai akhirnya si Lastri ini diajak sama Rindu untuk bisa ngajarin dia beragam hal, belajar, terus ngerjain tugas bareng, ngerjain PR. Ya, dan dia sekarang menjadi teman baik, nilai pelajarannya pun naik seiring dia berubah sifatnya itu. Nah, dari sini bisa diartikan, disiratkan sebuah pesan dakwah yang mana dengan perubahan yang kita lakukan gitu, usaha-usaha yang kita lakukan, pasti tentunya ada campur tangan Allah gitu. Dan selain itu, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, karena rezeki itu gak hanya dari uang sebenarnya, bisa dari teman, orang-orang positif yang di sekeliling kita, dan juga nilai-nilai kayak hal-hal kecil lah, kayak misalnya nilai pelajaran naik, nilai semester IPK naik, itu tuh sebuah rezeki guys gitu ya. Review singkat ya dari sinopsis yang sudah saya buat. Barangkali teman-teman ada yang minat buat bikin dan merealisasikan short video ini, bisa banget nanti kontak DM ke Instagram aja @ramizaf, atau nanti klik link di description box. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.